selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang penjelasan alat ukur earth tester digital. Adapun kami membuat materi ini yaitu untuk menyelesaikan tugas akhir dari praktikum pengukuran besaran listrik. Terlibat dalam materi ini yaitu yang pertama, saudara. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Emil nomor NPM 2015031031089. Yang kedua yaitu saya sendiri. Halo semuanya, saya Sendrawan dengan NPM 20150311082. Yang ketiga yaitu saudara Reza. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri, nama saya Reza Sandi dengan NPM 20150311080. Keempat yaitu saudara Ridwan. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Ridwan dengan NPM 2015030311084. Selanjutnya yang kelima yaitu saudara Agung. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ketut Agung Astiti, NPM 20150311081. Selanjutnya yaitu yang kelima saudara Immanuel. Halo semuanya, izin memperkenalkan. Selanjutnya yaitu saudara Franz. Kenalkan, saya Franz Aldi Gurning, NPM 20150311087. Dan yang terakhir yaitu saudara Iqbal. Halo semua, perkenalkan saya Ki Agus Muhammad Ade Iqbal Ramadan, NPM 20150311085. Nah, itulah anggota dari kelompok 9 yang terlibat dalam pembuatan. Kita langsungkan saja ke materi yang pertama, yaitu tentang pengertian earth tester. Nah, alat ukur resistansi tanah di dalam pembuatan. Pengertian earth tester. Alat ukur resistansi tanah digital earth tester merupakan sebuah alat pengukur digital yang digunakan untuk mengukur nilai resistansi atau tahanan dari grounding. Grounding sendiri mempunyai pengertian suatu sistem pertanahan yang terpasang pada suatu instalasi listrik yang bekerja untuk meniadakan potensi yang berbeda dengan mengalirkan arus sisa dari kebocoran tegangan atau arus dari sambaran petir ke bumi. Grounding pada suatu peralatan listrik sangatlah penting dan vital, baik itu dalam hubungannya dengan keselamatan penggunanya ataupun untuk peralatan itu sendiri. Sebagai contohnya, di rumah kita itu pasti terdapat peralatan listrik seperti kulkas yang memiliki motor listrik atau dinamo untuk menggerakkan freon yang disebut kompresor. Pada saat kompresor ini digunakan dalam kondisi hidup, sewaktu-waktu dapat terjadi kebocoran arus listrik. Nah, pada saat itulah sistem pentanahan harus bekerja baik supaya dapat menyelamatkan pengguna dari sengatan listrik. Adapun alat ukur earth tester digital ini sangat membantu dalam perancangan sistem grounding untuk upaya pengamanan, yaitu jika terjadi hubungan pendek antar arus listrik, maka hubungan arus pendek tersebut akan disalurkan ke tanah sehingga tidak membahayakan lagi bagi orang itu dan peralatan tersebut, terutama pada peralatan listrik yang memiliki bodi atau rangka yang terbuat dari logam. Lalu alat ini memiliki spesifikasi, yaitu rentang pengukurannya tahanan tanah dari 0 sampai 20 ohm, yang kedua dari 0 sampai 200 ohm, yang ketiga dari 0 sampai 2000 ohm. Lalu alat ini juga memiliki sumber tegangan yaitu R6 AA atau 1,5 volt kali 6. Dimensi dari alat ini juga memiliki panjang 105 mm dengan lebar 158 mm dan tinggi 70 mm. Berat dari alat ini sendiri adalah 550 gram.
Alat ini juga memiliki beberapa aksesoris, yaitu diantaranya ada satu set kabel yaitu kabel merah dengan panjang 20 meter, kabel kuning dengan panjang 10 meter, dan kabel hijau dengan panjang 5 meter. Lalu aksesoris alat ini yang lain adalah paku tanah yang membantu, yaitu ada satu set. Lalu alat ini juga dilengkapi dengan tas pembawa yang ada dibagi dua menjadi tas pembawa lunak yang hanya 4105A saja yang mendapatkannya, dan ada juga tas pembawa yang keras, yaitu yang bisa didapatkan dengan model 4105A strip hard. Next slide. Jadi tadi sudah disampaikan pengertian attester oleh Saudara Bagus dan Saudara Reza. Sekarang pengertian grounding system itu apa? Atau petanahan disebut. Nah, grounding system sendiri ini adalah sebuah kegiatan usaha yang mengkhususkan diri pada jasa perencanaan instalasi kelistrikan. Sistem petanahan dan sistem proteksi ini yang bertujuan untuk memberikan solusi menyeluruh berupa perlindungan peralatan elektronik, bangunan, ketersediaan layanan, dan keselamatan manusia terhadap kemungkinan bahaya kejut listrik serta kerusakan akibat petir atau tegangan berlebih. Lalu tujuan sistem pentanahan atau grounding system ini sendiri yaitu untuk membatasi tegangan pada bagian-bagian peralatan yang tidak dialiri arus dan antara bagian-bagian tersebut dengan tanah hingga tercapai suatu nilai yang aman untuk semua kondisi operasi, baik kondisi normal maupun saat terjadi gangguan. Nah, sistem pentanahan berguna untuk memperoleh tegangan potensial yang merata dalam suatu bagian struktur dan peralatan, serta untuk memperoleh jalan balik arus hubung singkat atau arus gangguan ke tanah yang memiliki resistansi rendah. Sebab apabila arus gangguan dipaksakan mengalir tanah dengan tahanan yang tinggi, maka hal tersebut akan menimbulkan perbedaan tegangan yang besar sehingga dapat membahayakan bagi kita. Pada saat terjadi gangguan, arus gangguan yang dialirkan ke tanah akan menimbulkan perbedaan tegangan pada permukaan tanah yang disebabkan karena adanya tahanan tanah. Lalu next slide. Selanjutnya, prinsip kerja Kyoritsu Digital Attester Model 4105A. Alat ukur kerja Kyoritsu Digital Attester Model 4105A ini penampilnya menggunakan digital pada segmen-segmen sehingga dengan mudah menyimpan data-data yang terukur. Rancangan alat ukur tahanan tanah digital ini menggunakan 3 batang elektroda yang ditanahkan, yaitu elektroda earth, elektroda potensial, dan elektroda current. Tujuan penggunaan 3 batang elektroda tersebut adalah untuk mengetahui sejauh mana tahanan dapat mengalirkan arus listrik. Alat ukur tahanan tanah ini terdiri dari beberapa blok diagram rangkaian, antara lain rangkaian osilator, rangkaian tegangan input, rangkaian arus input, mikrokontroller, dan rangkaian penampil. Sebelum hasil pengukuran ditampilkan LCD, diolah di rangkaian mikrokontroller. Keuntungan dengan menggunakan mikrokontroller ini yaitu keluaran dari rangkaian input ini sebelum masuk ke LCD bisa diatur, sehingga perancangan alat ukur tahanan tanah digital ini dapat mengukur tahanan tanah dengan teliti dan akurat. Hasil pengukuran tahanan tanah juga bergantung pada kondisi tanah itu sendiri. Pengukuran tahanan tanah dilakukan dengan membandingkan alat ukur rakitan dengan alat ukur yang sudah ada dengan merek Kyoritsu Attester Digital. Selisih nilai pengukuran antara alat ukur rakitan dengan alat ukur yang sudah ada adalah sebesar 0,31 ohm. Nilai hambatan tanah yang baik berdasarkan standar terbaru adalah di atas 0 dan di bawah 3 ohm. Next slide.
Selanjutnya yaitu cara penggunaan Kyoritsu Digital Earth Tester model 4105A. Yang pertama yaitu mempersiapkan alat dan bahan. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu yang pertama sebuah Earth Tester digital model 4105A, 2 buah pasak besi yang akan digunakan sebagai elektroda bantu, 3 kabel dengan masing-masing berwarna hijau, kuning, dan merah, dan yang terakhir yaitu meteran. Langkah kedua yaitu mengecek tegangan baterai dengan menghidupkan Digital Earth Resistance Tester, yang dimana untuk kondisi baterai yang dalam keadaan baik ditandai dengan tidak adanya simbol baterai lemah pada layar. Jika layar mati atau ada simbol baterai lemah, maka baterai tersebut perlu diganti. Langkah yang ketiga yaitu membuat rangkaian pengujian. Merangkai rangkaian pengujian diawali dengan menanam 2 elektroda bantu ke tanah yang akan diukur resistansinya. Kemudian, menghubungkan terminal E dan grounding dengan menggunakan kabel hijau. Menghubungkan terminal P dan elektroda bantu yang pertama dengan kabel kuning. Dan yang terakhir, menghubungkan terminal C dan elektroda bantu yang kedua dengan menggunakan kabel merah. Selanjutnya adalah langkah keempat. Langkah keempat yaitu menentukan jarak antara elektroda bantu minimal 5 meter dan maksimal 10 meter. Hal ini dilakukan agar kita mendapatkan nilai tahanan yang baik. Karena jika kita menaruhnya kurang dari 5 meter atau lebih dari 10 meter, kita akan mendapatkan nilai tahanan yang kurang baik. Karena jika elektroda bantu terlalu dekat atau terlalu jauh, itu akan mempengaruhi nilai tahanan yang kita dapatkan. Lalu selanjutnya adalah mengukur tegangan tanah arahkan range switch ke earth voltage dan pastikan nilai indikator kurang dari 10 volt. Hal ini dilakukan karena jika nilainya lebih tinggi dari 10 volt, maka akan terjadi banyak kesalahan dalam pengukuran nilai tahanan. Oleh karena itu, kita disarankan bahwa indikatornya harus 10 volt atau kurang. Next slide. Nah, langkah selanjutnya adalah mengecek penghubung. Mengecek penghubung atau penjepit pada elektroda utama dan elektroda bantu dengan men-setting range switch ke 2000 ohm dan tekan tombol press to test, dan jika tahanan elektroda utama terlalu tinggi atau menunjukkan simbol titik-titik-titik yang berkedip-kedip, maka perlu dicek penghubung atau penjepit elektroda pada elektroda utama. Selanjutnya adalah melakukan pengukuran. Cara untuk melakukan pengukurannya, yang pertama itu kita harus menyesuaikan atau men-setting range position-nya. Biasanya kita men-setting range position-nya itu di 20 ohm. Setelah di-setting menjadi 20 ohm, kita tekan tombol press to test. Setelah menekan tombol press to test, kita tunggu beberapa saat agar alat earth tester itu mampu membaca. Biasanya diperlukan waktu beberapa detik untuk earth tester melakukan pembacaan terhadap grounding tanah tersebut. Apabila angkanya sudah berhenti dan tidak bergerak lagi, kita berarti itu nilainya sudah tepat. Jika nilainya sudah tepat, selanjutnya kita mencatat nilai ukur tanah tersebut yang muncul di digital earth tester ke dalam tabelnya. Jika sudah tepat, selanjutnya kita mengembalikan posisi tombol ke 0 ohm lagi dan mengembalikan posisi tombol press to test ke posisi awal. Langkah selanjutnya kita melakukan pengujian tanah ke tanah lain untuk kedalaman elektroda utama yang berbeda dan jarak yang berbeda. Untuk kelebihan Kyoritsu Digital Earth Tester model 4105A itu ada 7. Satu itu debu dan bukti tetes yang dirancang untuk IEC 60529 IP54. Selain fasilitas untuk pengukuran presisi, uji coba untuk menyederhanakan 2 sistem penyaringan kawat juga disertakan sebagai aksesoris standar atau unit dapat digantung dari leher untuk pengukuran yang disederhanakan. Dan 3, dirancang untuk memenuhi standar keselamatan IEC 61001. Dan 4, mampu mengukur voltase bumi. 5,
peringatan otomatis lengkap lebih dari toleransi. 6. Kecil dan ringan, bahan penutup yang tahan bantingan. 7. Pengukuran arus 2 MA saat ini memungkinkan uji resistansi. Next. Untuk kekurangan Kyoritsu Digital Earth Tester model 4105A itu belum adanya menu hold sehingga sulit untuk membaca pengukuran yang memiliki perubahan yang sangat cepat. Belum ada uji mekanis. Sekian dari kelebihan dan kekurangan. Oke, terima kasih telah mendengarkan dan menonton presentasi dari kelompok 9. Inilah yang dapat kelompok 9 sampaikan tentang alat ukur earth tester digital. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang menonton dan mendengarkannya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.